Halo semuanya, nama saya Nurin Watala. Saya berasal dari kelas 1 TEA dengan jurusan D4 Teknik Telekomunikasi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai CPR, yaitu Cardiopulmonary Resuscitation atau RJP, yaitu resusitasi jantung paru. CPR adalah pertolongan pertama untuk orang yang berhenti bernapas atau berhenti jantung. Tujuannya agar menjaga aliran darah dan oksigen ke organ tubuh dan otak sampai tim medis datang. Bekerja cepat tapi aman. Prinsip dasar yang harus diingat yaitu danger, response, short for help, airway, breathing, and circulation. Singkatnya, cek lingkungan aman, cek kesadaran, minta tolong, cek pernapasan. Kalau tidak bernapas, lakukan kompresi. Jika ada orang lain atau telepon, segera minta menghubungi layanan darurat. Untuk Indonesia, bisa hubungi nomor 112. Langkah pertama, cek apakah aman untuk penolong dan korban. Dekati korban, panggil dengan keras. Pak, Bu, apakah Anda baik-baik saja? Tepuk bahu dan beri stimulus nyeri jika tidak ada respons. Jika masih tidak ada respons, segera panggil orang lain dan suruh mereka untuk memanggil tim medis. Jika korban tidak ada respons, buka jalan pernapasan. Satu tangan di ujung dahi dan angkat dagu dengan ujung jari. Cara ini disebut dengan head tilt chin lift. Jika dicurigai ada cedera tulang belakang, misalnya karena kecelakaan lalu lintas, maka gunakan cara jaw thrust maneuver tanpa menengadahkan kepala. Nah, selanjutnya yaitu cek pernapasan. Cek pernapasan maksimal 10 detik dengan metode look, listen, feel. Lihat dada naik turun, dengarkan pernapasan, cek aliran udara di pipi, dan jika tidak bernapas normal, maka segera lakukan CPR. Nah, selanjutnya yaitu teknik kompresi dada. Untuk posisi tangan, letakkan telapak tangan di tengah dada korban di bagian bawah sternum. Tekan dengan kuat ke bawah sekitar 5-6 cm untuk orang dewasa dengan laju 100-120 kali per menit. Untuk setelah kompresi, biarkan dada kembali ke atas, yaitu full recoil, dan lakukan 30 kompresi secara berturut-turut. Dan yang terakhir yaitu bantuan napas atau breathing. Setelah 30 kompresi, lanjutkan dengan 2 kali napas bantuan. Caranya, tutup hidung korban, buat seal rapat di mulut korban, dan tiup selama 1 detik sampai dada terlihat terangkat. Jika tidak terangkat, maka ulang jalan napas dan tiup lagi selama 1 detik. Untuk siklus standarnya 30 kompresi dan 2 napas bantuan. Nah, untuk anak-anak, gunakan 1 atau 2 tangan sesuai ukuran tubuh dengan kedalaman kompresi sepertiga kedalaman dada. Untuk 1 penyelamat tunggal, rasio 30:2, sedangkan 2 penyelamat 15:2. Nah, sedangkan untuk bayi, gunakan 2 jari untuk penyelamat tunggal dan 2 ibu jari dengan tangan melingkar untuk 2 penyelamat dengan kedalaman kompresi sepertiga diameter dada bayi. Jika korban mulai bernapas dan ada nada denyut, segera letakkan korban dalam posisi pemulihan atau recovery position. Miringkan badan ke samping, pastikan jalan napas terbuka, dan monitor pernapasan. Nah, CPR perlu dihentikan jika korban telah menunjukkan tanda-tanda kehidupan, petugas medis telah tiba, penyelamat kelelahan hebat, dan adanya tanda-tanda kematian yang pasti. Namun perlu diketahui, CPR dapat menyebabkan beberapa komplikasi, seperti patah tulang iga, pneumotoraks, dan distensi abdomen. Tetapi, manfaat CPR jauh lebih besar dibanding resikonya. Maka dari itu, jangan takut untuk memberikan kompresi pada orang yang berhenti bernapas. Tindakan ini dapat menyelamatkan nyawa. Waktu sangat menentukan. Tanpa adanya suplai oksigen, otak mulai rusak dalam kurun waktu menit. Peluang bertahan hidup pun berkurang sangat drastis. Misalnya, di menit pertama, peluang bertahan hidup sangat besar. Namun di menit ke-10, peluang bertahan hidup menurun sampai sangat kecil. Oleh karena itu, lakukan CPR secepatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap tenang, bertindak cepat, dan selamatkan nyawa. Jika ada pertanyaan, berikan komentar di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.